Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ardianti, mahasiswa pendidikan sosiologi dengan NIM 14056230022. Pada kali ini saya akan membahas fenomena pekerja komuter lintas kota. Nah, seperti yang kalian tahu atau mungkin kalian pernah lihat lah, setiap pagi sebelum matahari terbit, jutaan orang manusia ini sudah berdiri bukan di dapur untuk menyiapkan sarapan atau juga berdiri atau juga di depan meja makan untuk makan bersama, duduk di meja makan untuk makan bersama keluarga. Akan tetapi mereka ini sebelum matahari terbit sudah berangkat kerja, menunggu keberangkatan kereta pertama maupun menunggu keberangkatan Transjakarta pertama. Nah, banyak pekerja yang kantornya itu di Jakarta, akan tetapi tempat tinggalnya itu bukan di Jakarta, tapi tinggal di Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan pinggir kota lainnya. Hal ini seperti tadi, mereka sudah berangkat kerja sebelum matahari terbit, dimana kalau untuk kereta itu pukul 4 pagi, sedangkan untuk Transjakarta ini pukul 5 pagi. Maka total perjalanan mereka untuk berangkat kerja lebih dari 1 jam maupun 2 jam. Hal ini juga menjadi permasalahan transportasi bagi DKI Jakarta karena lebih dari 4 juta sampai 4,5 juta pekerja ini di pagi hari memasuki kota Jakarta dan di sore harinya meninggalkan kota Jakarta untuk kembali masing-masing ke tempat tinggal. Nah, tapi kenapa ya mereka mau repot-repot untuk berangkat kerja lebih pagi dan bahkan pulang larut malam? Hal ini tuh terjadi karena pekerja komuter yang tempat tinggalnya bukan di Jakarta ini tidak tercukupinya kebutuhan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, gaji maupun fasilitas yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan diri maupun keluarga. Akibatnya, para pekerja lintas kota ini atau urban commuter tidak memiliki pilihan selain berangkat lebih pagi dan pulang larut malam. Ini bukan masalah individual karena tentunya dialami lebih dari 1 juta orang atau bukan lebih dialami oleh jutaan orang, sehingga ini menjadi masalah struktural. Nah, pada permasalahan ini juga bisa dijelaskan oleh teori konsentris Ernest Burgess tentang pembagian daerah wilayah di kota, di mana ini terdapat daerah Central Business District, yaitu tempat pusat kota, bisnis, ekonomi, politik, pendidikan segala macam, dan juga terdapat Central Business District ini kalau itu di Jakarta terutama di SCBD, dan juga terdapat daerah Zone of Commuter, di mana daerah ini tuh tempat tinggal para pekerja nih yang kerja di Jakarta, di mana daerah Zone of Commuters itu daerah di pinggir kota atau berbatasan langsung dengan kota, seperti Bekasi, Tangerang, Bogor, dan pinggir kota lainnya ya. Nah, sehingga karena tadi ada daerah Central Business District, tentunya dia memiliki modal, teknologi, dan industri bernilai tinggi, sehingga para pekerja berlomba dong untuk mendapatkan kerja di Central Business District untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan kesejahteraan diri maupun keluarganya. Hal ini bersifat struktural dan cenderung melanggengkan karena modal selalu bergerak di tempat yang sama, yang mana otomatis orang investor maupun perusahaan lebih memilih untuk membuka kantornya di Jakarta karena emang semua berpusat di Jakarta. Karena itu hasilnya yang seperti kita lihat di stasiun Bogor, Depok, Bekasi maupun bus stop Transjakarta seperti di koridor 13 yang selalu antri di pagi hari bahkan sebelum matahari terbit. Nah, inilah membuat fenomena pekerja lintas kota atau urban commuter ini bukan hanya sekedar tata kota maupun transportasi, tetapi ini adalah gejala dari ketimpangan dan distribusi kapital yang memperluas kesenjangan ekonomi, yang seharusnya ini tuh bisa diintervensi negara melalui kewenangan, akan tetapi
negara melanggengkan tersebut dengan atas nama daya tarik pasar, yang dimana tadi kayak kantor maupun investor lebih tertarik membuka atau membuka kantor maupun menginvestasikan uangnya ini di Jakarta. Nah, tadi sudah dibilang negara juga sebenarnya memiliki wewenang untuk memutus siklus ini. Beberapa kebijakan mungkin sudah ada di kertas dengan adanya konsep, dengan adanya desentralisasi maupun pembukaan lapangan pekerjaan di daerah zone of commuters itu. Akan tetapi tentunya pasti akan ada perbedaan permasalahan gaji maupun pengakuan sosial dan meningkatkan status apabila bekerja di tempat pusat kota atau di zone of business district seperti di SCBD. Nah, akan tetapi implementasinya tentu belum sepenuhnya dapat dipenuhi, sehingga terjadilah jutaan orang melakukan atau menjadi pekerja lintas kota. Bukan karena kemauan mereka, kan, tapi karena sistem yang belum sepenuhnya dapat memenuhi kesejahteraan pekerja yang berada di zone of commuter. Nah, risiko dari pekerja lintas kota ini selain karena dia menghabiskan waktu terlalu banyak di transportasi lebih dari 1 jam maupun 2 jam atau bahkan 3 jam. Nah, ini juga melemahkan ikatan sosial yang mempercepat terjadinya anomi. Anomi sendiri yang sudah seperti kita ketahui itu konsep dari Durkheim. Nah, ini menjelaskan mengapa modernisasi dan industrialisasi cepat merusak tatanan sosial. Nah, karena mereka lama menghabiskan waktu di transportasi, tentunya ini juga menjadi anomi, seperti bisa dilihat dari orang tua yang tidak sempat hadir acara sekolah, suami dan istri yang bertemu untuk tidur, maupun warga yang tidak kenal dengan tetangganya karena terlalu sibuk bekerja. Nah, banyak pekerja komuter lintas kota itu juga adalah bukti dari kegagalan negara mendistribusikan peluang kerja secara adil. Setiap perjalanan merupakan kritik terhadap kebijakan investasi yang belum merata. Nah, yang paling menyedihkan lagi bukan sekedar panjangnya waktu perjalanan, melainkan harga sosial, yaitu tadi karena mempercepat terjadinya anomi. Nah, anomi ini anomi yang terjadi tentunya merusak tatanan masyarakat yang dimana seharusnya bisa harmoni. Dari keluarga, orang tua bisa hadir ke acara sekolah anaknya maupun memiliki quality time family dan juga lebih bersosialisasi dengan tetangga. Akan tetapi karena waktu yang dihabiskan terlalu banyak di transportasi, jadi membuat para pekerja ini lebih capek duluan, sehingga tidak ada waktu maupun tidak ada tenaga untuk bersosialisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.